Kami ke Kabupaten Siak, Riau. Lewat seorang penghubung kami menemui Ade, pelaku pembakar hutan. Ini tanah apa ini? Tanah apa? Ade adalah sindikat pembakar hutan yang dipekerjakan oleh sebuah perusahaan. Ini lahan yang abang bahan bakar. Terus gimana bang? Waktu itu disuruh sama perusahaan atau gitu? Ya memang kita dari Medan dikontrak kemari, ya di sini dikerjakan waktu pembukaan inilah, pembukaan penanaman pemancangan keperawatan. Ya, kalau kami kan istilahnya mau cepat kalau bang bakar ya kan, ya bakar ya. Datang pimpinan, ya kami kerjakan. Untuk membuka lahan perkebunan baru, pihak perusahaan kerap meminta Ade membuka lahan dengan cara membakar hutan. Cara yang katanya Ade lebih cepat hingga membuat lahan gambut bisa dimanfaatkan sebagai lahan baru untuk perkebunan. Kami berhasil meyakinkan Ade untuk kami wawancarai. Kepada kami, Ade mengungkap praktek jahatnya membakar hutan Riau untuk pembukaan lahan perkebunan sawit. Kalau membakar, kami masa itu dikasih sih 1 juta untuk 5 orang. Berarti 5 orang sekali bakar atau? sekali bakar. Kalau ditangkap udah sering kali gitu. Tapi tetap dikeluarkan. Tapi besok kami suruh dipekerjakan lagi gitu. Tidak hanya Ade, pelaku pembakar lain WT punya motif berbeda. WT kini menjadi tahanan Polres Pelalawan karena terbukti telah melakukan pembakaran lahan. Berbeda dengan Ade, WT mengungkap aksinya membakar hutan untuk kepentingan pribadi. Ingin berkebun di lahan miliknya sendiri adalah alasan WT membakar hutan. Ya kita bakar ladang sendiri Pak, untuk tanam itu tadi lah. Kenapa harus dibakar? Ya kalau nggak dibakar, pakai apa musikannya Pak? Nggak ada cara lain gitu? Ya kalau cara lain mungkin ya pakai alat. Kalau pakai alat itu yang jelasnya kan kita orang nggak mampu Pak. Kalau katanya disuruh stacking ini itu kan kita orang nggak mampu kan itu kan. Orang namanya untuk nanam sayuran itu gimana lebarnya. Bukan karena disuruh perusahaan atau pihak-pihak lain yang menyuruh Bapak? Tidak ada yang menyuruh sama sekali. Karena niat saya itu memang ingin bercocok tanam di ladang saya sendiri. Tidak hanya pihak perusahaan, banyak warga seperti WT melakukan pembakaran hutan untuk pembukaan lahan perkebunan dan pemukiman. WT dan Ade sadar pembakaran hutan dilarang dan melanggar aturan. Namun ini alasan warga melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar hutan. Negara terus menindak para pelaku pembakar hutan. Hingga kini pengungkapan kasus pembakaran hutan terus dilakukan. Di Provinsi Riau, penangkapan dan penyelidikan lahan yang terbakar terus diintensifkan petugas kepolisian. Hingga bulan Agustus ini saja sudah ada 24 tersangka yang ditangkap. Jumlah ini memang cenderung menurun dari total 150 orang yang ditangkap pada tahun 2014 lalu. Kami ke Kabupaten Pelalawan, daerah terbanyak kasus pembakaran hutan. Hari itu kami mengikuti petugas Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau yang akan mengamankan lahan perusahaan yang diduga kuat sengaja dibakar. Ini sedang apa Pak? Ini kan kita lagi mengolah TKP kebakaran lahan. Kemudian kita menetapkan ini sebagai tempat kejadian perkara kebakaran itu, sehingga kita pasang polis lain supaya orang nggak merubah TKP-nya, nggak berubah, kemudian nggak merusak, nggak ini segala macam. Setelah proses ini, apa tindak lanjutnya dari pihak polisi? Ini kita kan akan memanggil saksi-saksi dulu dari masyarakat yang sekitar sini, kemudian
dari aparat pemerintah yang terdekat di sini ya, desa ya. Jadi kepala desa dan perangkatnya nanti kita ambil keterangan sebagai saksi-saksi. Kemudian sepadan-sepadan yang berbatas dengan ini PT apa, nanti sebelahnya juga kita periksa bahwa untuk menyatakan bahwa ini betul adalah PT LIH itu. Nah, kemudian terjadi kebakaran pada tanggal sekian. Dari hasil penyidikan awal, PT LIH yang diduga membakar lahannya sendiri ditetapkan menjadi tersangka. Bukti awal menunjukkan adanya unsur kesengajaan pihak PT LIH membakar lahannya sendiri. Lahan seluas hampir 500 hektar di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau ini kini kondisinya rusak terbakar. Lalu apakah benar pembakaran hutan dilakukan pihak perusahaan untuk penambahan lahan perkebunan baru? Saya garis besari, kami selaku dari pihak manajemen PT Langgam Intigo tidak ada melakukan pembakaran lahan. Ya saya tidak setuju kalau memang ada melakukan pembakaran lahan. Ya, itu yang saya setuju. Karena Ini murni ini peristiwa alam atau udah Bapak? ya ini terbakar kan, kita nggak tahu kan, terbakar. Tidak ada unsur dari pihak manajemen. Dan upaya pihak manajemen sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pemadaman. Pihak perusahaan menolak disalahkan, namun apapun alasannya, membakar hutan tidak dibenarkan. Inilah kondisi dari udara bagaimana banyaknya hutan di Provinsi Riau terbakar. Dampak dari kebakaran hutan pun setiap tahun dirasakan warga. Asap kebakaran hutan kini menyisakan derita bagi mereka, warga yang tidak bersalah.